Selamat pagi para hadirin sekalian. Sebelum memulai persidangan hari ini, perkenankanlah saya membacakan tata tertib persidangan. Para hadirin dimohon untuk mendengarkan dan mematuhi tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki maupun meninggalkan ruang sidang, seluruh hadirin diwajibkan berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada pengadilan. 2. Di dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dan seluruh aparat pengadilan. 3. Setiap orang yang hadir dalam ruang sidang wajib menjaga ketertiban, kesopanan, dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Hadirin dilarang berbicara, berpindah tempat, atau menggunakan perangkat komunikasi selama sidang berlangsung, kecuali atas izin majelis hakim. 6. Para pihak hanya dibolehkan berbicara setelah diberikan kesempatan oleh ketua majelis hakim. Setiap interupsi, keberatan, atau permohonan harus disampaikan dengan sopan dan melalui izin majelis. 7. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat mengganggu keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan keadilan negara negeri Sukoharjo. 8. Apabila terdapat orang yang melanggar tata tertib, majelis hakim berwenang memberikan peringatan, memerintah yang bersangkutan untuk keluar dari ruang sidang atau mengambil tindakan lain sesuai ketentuan hukum. Demikian tata tertib persidangan dibacakan. Seluruh hadirin dimohon untuk mematuhi tata tertib tersebut demi kelancaran jalannya proses persidangan pada hari ini. Selanjutnya, sidang pemeriksaan perkara perdata sengketa tanah nomor 112-PDT-G-2025-PN Sukoharjo antara M. Farhanuddin Akbar dan Putri Amelia selaku penggugat melawan Akmal Maulana Nurrasya Iskandar dan Nur Laila Kusumawardani selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata sengketa tanah nomor 112-PDD-G-2025-PN Sukoharjo antara M. Farhanuddin Akbar dan Putri Amelia selaku penggugat melawan Akmal Maulana Nurrasya Iskandar dan Nur Laila Kusumawardani selaku tergugat pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Januari 2025 dinyatakan dibuka untuk umum. Kepada para pihak dihadapkan datang ke persidangan. Kepada saudara Farhan dan Amel sebagai penggugat dan saudara Akmal dan Laila sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Anggota 1 untuk memulai pemeriksaan identitas para pihak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada pihak penggugat, mohon memperkenalkan diri. Baik Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Saya M. Farhanuddin Akbar, lahir di Sukoharjo pada tanggal 15 November 1994, bertempat tinggal di Komplek Mawar Mekar, Blok D, nomor 3, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan bekerja sebagai guru. Baik Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Saya Putri Amelia, lahir di Sukoharjo pada 25 September 1995, bertempat tinggal di Komplek Mawar Blok D, nomor 3 Kartasura, Sukoharjo, dan bekerja sebagai pekerja kantoran. Baik, apakah
penggugat akan menangani perkara ini secara pribadi atau penggugat telah menunjuk kuasa hukum yang mewakili dalam persidangan? Perkara ini akan kami tangani secara pribadi, Yang Mulia. Ya, baik, dicatat penggugat hadir sendiri tanpa kuasa hukum. Selanjutnya, kepada pihak tergugat, mohon untuk memperkenalkan diri. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Akmal Maulana Mas Iskandar, lahir di Sukoharjo pada tanggal 9 Mei 1990. Sekarang bertempat tinggal di Komplek Permata Ketanah Blok A, nomor 16 Pati, Sukoharjo, dan saya bekerja sebagai wira swasta. Baik Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Saya Nurul Kusmodani, lahir di Sukoharjo tanggal 11 Juni 1995 dan saat ini saya tinggal di Komplek Permata Ketanah Blok A, nomor 10 Pati, Sukoharjo, dan bekerja sebagai pengusaha. Baik, apakah tergugat akan menangani perkara ini secara pribadi atau tergugat telah menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dalam persidangan ini? Perkara ini akan kami tangani sendiri, Yang Mulia. Baik, dicatat tergugat hadir sendiri tanpa kuasa hukum. Baik, majelis hakim telah selesai memeriksa identitas para pihak yang hadir sendiri tanpa kuasa hukum. Sebelum sidang dilanjutkan, pengadilan akan memulaikan pembuktian terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku. Kepada para pihak, apakah ada keinginan atau itikat baik untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, kekeluargaan atau musyawarah? Kami persilakan baik penggugat maupun tergugat menyampaikan sikap masing-masing. Yang Mulia, pada saat ini kami belum dapat mencapai kesepakatan damai. Merinci Yang Mulia, untuk saat ini kami juga belum dapat menerima perdamaian. Baik, majelis hakim mencatat upaya perdamaian diupayakan dalam persidangan ini tidak berhasil. Sesuai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang baik, berasal dari kalangan hakim maupun yang bukan hakim yang telah terdaftar dalam mediator pengadilan. Apakah penggugat akan menunjuk sendiri mediator dari daftar mediator yang ada atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator? Mohon kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Bagaimana tergugat, apakah akan menyerahkan kepada majelis hakim atau akan memilih sendiri? Kami serahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Karena baik penggugat maupun tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka majelis hakim menunjuk Rizal Fauzan sebagai mediator. Kepada penggugat dan tergugat menghadap mediator untuk melakukan mediasi. Proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan apabila diperlukan. Kami harap para pihak dapat mengikuti proses mediasi ini dengan baik demi mencari penyelesaian terbaik memuaskan semua pihak. Untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi, sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata sengketa tanah nomor 112-PDT-G-2025-PN Sukoharjo antara M. Farhanuddin Akbar dan Putri Amelia selaku penggugat melawan Akmal Maulana Nurasa Iskandar dan Nur Laila Kusumawardani selaku tergugat pada hari ini, Senin, tanggal 3 Februari 2025.
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudara Farhan dan Amel sebagai penggugat dan saudara Akmal dan Laila sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah penyampaian laporan hasil mediasi oleh para pihak, dan apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Bagaimana penggugat dan tergugat? Apakah mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak? Tidak berhasil yang mulia. Tidak berhasil yang mulia. Laporan hasil mediasi dan berita acara mediasi telah dibuat dan telah diserahkan kepada panitera. Baik, karena mediasi gagal, sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, kami tanyakan kepada penggugat, apakah ada perbaikan dalam gugatannya? Tidak ada yang mulia. Kami persilahkan penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Surat gugatan nomor perkara 112-PDT-G-2025-PN Sukoharjo. Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik SHM yang diperoleh secara warisan pada tahun 2015 dan hingga kini masih terdaftar atas nama penggugat. 2. Bahwa tanah tersebut telah digunakan untuk kegiatan usaha keluarga penggugat hingga tahun 2020 sebelum penggugat merantau sehingga tanah menjadi jarang diurus. 3. Bahwa sejak tahun 2020 tergugat tanpa hak dan tanpa izin telah memasuki, membersihkan, merawat dan mengelola tanah penggugat seolah-olah milik pribadi. 3. Bahwa sejak tahun 2021 tergugat bahkan membayar pajak bumi dan bangunan PBB atas nama sendiri tanpa dasar hak pemilikan. 5. Bahwa tindakan tersebut merupakan penguasaan tanpa hak atau tanpa alas hak yang bertentangan dengan ketentuan hukum pertanahan. 6. Bahwa pada bulan April 2024 tergugat melakukan jual beli di bawah tangan terhadap tanah tersebut kepada pihak ketiga bernama Adiba dengan harga 350 juta rupiah yang dilakukan tanpa PPAT, tanpa sertifikat, tanpa saksi resmi, dan tanpa persetujuan penggugat selaku pemilik sah. 7. Bahwa tergugat tidak memiliki kewenangan menjual tanah karena berdasarkan pengecekan BPN pada Juli 2024, SHM tetap atas nama penggugat dan belum pernah dialihkan. 8. Bahwa penggugat baru mengetahui adanya pembangunan pagar dan penguasaan pihak ketiga pada Juli 2024 sehingga dilakukan pengecekan ke BPN dan ditemukan data kepemilikan masih atas nama penggugat. 9. Bahwa mediasi kekeluargaan telah dilakukan pada Agustus 2024 namun gagal karena tergugat menolak mengembalikan uang pembeli dan tetap bersikeras merasa berhak menjual tanah tersebut. 10. Bahwa menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, pasal 1458 KUH Perdata dan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, jual beli tanah hanya sah apabila dilakukan oleh pemilik sah dan di hadapan PPAT, sehingga perjanjian jual beli antara tergugat dengan Adiba adalah batal demi hukum. 11. Bahwa tindakan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata karena melakukan penyerobotan, penguasaan tanpa hak dan menjual objek yang bukan miliknya. 12. Bahwa upaya mediasi kekeluargaan pada Agustus 2024 tidak berhasil karena tergugat bersikukuh tidak mau mengembalikan uang pembeli dan tetap mengklaim berhak atas tanah tersebut. 13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut,
Penggugat mengajukan gugatan ini untuk membatalkan jual beli ilegal, mengembalikan penguasaan tanah kepada penggugat, serta menuntut tergugat bertanggung jawab secara hukum. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan jual beli tanah antara tergugat dan Adiba April 2024 adalah batal demi hukum. 3. Menyatakan bahwa tergugat tidak memiliki hak dan kewenangan apapun atas tanah milik penggugat. 4. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 500 meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik. 5. Memerintahkan tergugat dan pihak ketiga Adiba untuk mengosongkan tanah dan mengembalikannya kepada pengguna tanpa syarat, penggugat tanpa syarat. 6. Menghukum tergugat untuk mengembalikan seluruh uang pembelian sebesar 350 juta rupiah kepada Adiba. 7. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material dan imaterial yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat telah selesai. Apakah tergugat juga sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, sebelum majelis menentukan jadwal sidang berikutnya, kami ingin menanyakan kepada pihak tergugat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan jawabannya. Kami mohon waktu untuk mempelajari isi gugatan tersebut. Kami kira 9 hari cukup untuk menyiapkan jawaban, Yang Mulia. Baik, 9 hari ke depan tanggal berapa kami? Hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, Yang Mulia. Dengan ini, sidang kami lanjutkan ke tahap berikutnya. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan jawaban dari tergugat. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025. Kepada para pihak diperintahkan supaya hadir pada tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara perdata sengketa tanah nomor 112-G.E/2025-PN Sukardo antara M. Farhadin Akbar dan Putri Amelia selaku penggugat melawan Akmal Maulana Nurrasya Iskandar dan Nur Laila Kusumawardani selaku tergugat pada hari ini Rabu tanggal 12 Februari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudara Farhan dan Amel sebagai penggugat dan saudara Akmal dan Laila sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sebelum majelis melanjutkan ke tahap penyampaian jawaban dari pihak tergugat, kami menanyakan sekali lagi kepada para pihak, apakah masih ada kemungkinan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai setelah mediasi tidak berhasil? Untuk saat ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada proses persidangan, Yang Mulia. Kami belum lihat adanya perkembangan baru untuk berdamai, Yang Mulia. Kami tergugat sudah bertemu. Namun sekarang kami mau mengikuti jalur persidangan, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia, kami ikuti proses persidangan terlebih dahulu. Baik, karena para pihak belum dapat mencapai perdamaian, maka persidangan dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan pokok perkara. Kami persilahkan pihak tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat. Terima kasih, Yang Mulia. Dengan ini kami tergugat 1 dan tergugat 2 menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap posita akar 1 mengenai klaim kepemilikan tanah berdasarkan warisan tahun 2015, tergugat membantah sebagian. Sebab benar terdapat tanah sebagaimana disebutkan. Namun penggugat telah meninggalkannya dalam waktu yang lama, tidak mengelola, tidak merawat, serta tidak menunjukkan etikat mempertahankan hak atas objek tersebut. Yang kedua, bahwa mengenai posita akar 2, tergugat dengan tegas membantah dalil tersebut karena setelah tahun 2020 tidak lagi terdapat kegiatan usaha di atas tanah tersebut dan justru dibiarkan terbengkalai, sehingga pengelolaan
dilakukan oleh tergugat agar tanah tidak rusak atau berpindah fungsi secara liar. 3. Bahwa terhadap posita angka 3, tergugat menolak dan keberatan atas tuduhan memasuki serta mengelola tanah tanpa hak, sebab seluruh tindakan tergugat dilakukan secara terbuka, diketahui masyarakat sekitar, dan tidak pernah ada penolakan dari penggugat selama bertahun-tahun. 4. Bahwa mengenai posita angka 4, tergugat membenarkan sebagian. Benar tergugat membayar PBB sejak 2021, namun hal itu bukan bentuk penyerobotan, melainkan itikat baik untuk menjaga kewajiban pajak atas tanah yang telah lama ditelantarkan penggugat. 5. Bahwa terhadap posita angka 5, tergugat membantah sepenuhnya, sebab tindakan merawat dan menggunakan tanah yang terbengkalai bukan merupakan perbuatan tanpa alasan dan unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi. 6. Bahwa mengenai posita angka 6, mengenai jual beli dengan pihak ketiga, tergugat membenarkan sebagian. Benar terjadi kesepakatan jual beli secara perdata, namun transaksi didasari itikat baik karena tanah tidak dikelola, tidak dipertahankan, dan tidak pernah klaim kembali oleh penggugat dalam waktu yang sangat panjang. 7. Bahwa terhadap posita angka 7, tergugat membantah sebagian. Benar data BPN masih atas nama penggugat, namun hal tersebut tidak serta-merta membatalkan hubungan hukum keperdataan yang lahir dari kesepakatan sah para pihak sebagaimana unsur pasal 1320 KUH Perdata. 8. Bahwa mengenai posita angka 8, tergugat membantah dalil tersebut, sebab aktivitas pembangunan pagar dan pemeliharaan dilakukan sejak tahun 2020 secara nyata dan terbuka. Apabila penggugat baru mengetahui tahun 2024, hal itu tidak menjadi tanggung jawab tergugat dan justru menunjukkan kelalaian penggugat terhadap objek sengketa. 9. Bahwa posita angka 9 ditolak oleh tergugat, sebab dalam proses mediasi tergugat tidak menolak penyelesaian, melainkan hanya meminta penyelesaian adil sehubungan dengan biaya perawatan, pengelolaan, dan pembayaran pajak yang telah dilakukan tergugat selama bertahun-tahun. 10. Bahwa terhadap posita angka 10, tergugat membantah dalil jual beli batal demi hukum, karena kendati belum dilakukan di hadapan PPAT, unsur kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian telah terpenuhi berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, sehingga tidak serta-merta batal melainkan hanya belum memenuhi aspek formal administratif. 11. Bahwa mengenai posita angka 11, tergugat membantah telak, sebab unsur PMH atau perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, tergugat tidak memastikan, tidak mengambil paksa hak penggugat, serta telah melakukan pemeliharaan berdasarkan itikat baik terhadap tanah yang tidak diurus oleh pemilik asal. 12. Bahwa terhadap posita angka 12, tergugat menolak dalil tersebut karena gagalnya mediasi bukan semata disebabkan pihak tergugat, melainkan karena penggugat tetap menuntut pengosongan total tanpa mempertimbangkan fakta biaya perawatan dan pajak yang telah dikeluarkan oleh tergugat. Dan yang terakhir, bahwa mengenai posita angka 13, tergugat dengan ini menolak seluruh tuntutan penggugat karena gugatan tidak memenuhi dasar pembuktian prematur dan tidak menggambarkan kerugian nyata. Oleh karenanya, gugatan patut ditolak untuk seluruhnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan hormat tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan primer. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan perjanjian atau peralihan yang terjadi adalah sah secara perdata sepanjang belum dibuktikan sebaliknya di persidangan. Dan subsidi, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Demikian yang mulia, jawaban tertulis kami serahkan pula dalam bentuk fisik kepada majelis hakim melalui panitera. Baik, terima kasih saudara tergugat. Dari kepada saudara penggugat, apakah langsung akan menanggapi jawaban tersebut dengan replik? Atau akan langsung memasuki tahap pembuktian? Kami akan menyampaikan replik secara tertulis yang mulia. Mohon diberi waktu hingga sidang selanjutnya. Berapa lama? 7 hari yang mulia. Dari hari ke depan pada tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 yang mulia. Baik, majelis hakim akan memberikan waktu kepada penggugat untuk menyusun replik. Dengan begitu sedang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Kepada para pihak diperintahkan supaya hadir pada
lagi. Demikian, sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara perdata sengketa tanah nomor 112-G-2025-PN Sukoharjo antara M. Farhanuddin Akbar dan Putri Amelia selaku penggugat melawan Akmal Maulana Nur Rasya Iskandar dan Nur Laila Musumawadani selaku tergugat. Pada hari ini, Rabu tanggal 19 Februari 2025, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudara Farhan dan Amel sebagai penggugat dan saudara Akmal dan Laila sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sebelum kita masuk ke agenda replik dari pihak penggugat, majelis kembali menanyakan apakah para pihak masih membuka kemungkinan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai tanpa melanjutkan proses persidangan. Bagaimana dari penggugat? Mohon izin yang mulia, untuk saat ini penggugat tetap memilih melanjutkan proses persidangan. Baik, dari tergugat, apakah ada kemungkinan untuk menyelesaikan secara damai? Untuk sementara kami juga tetap pada proses persidangan. Baik, kita lanjutkan perkara ini. Agenda hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat atas jawaban tergugat pada sidang sebelumnya. Kepada penggugat dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Dengan ini kami penggugat 1 dan penggugat 2 akan menyampaikan replik sebagai berikut. Replik penggugat nomor perkara 112/PDPD/2025/PN Sukoharjo mengajukan replik terhadap jawaban tergugat sebagai berikut. 1. Penggugat menolak dalil bahwa tanah warisan ditinggalkan, sertifikat tentang bukti kepemilikan dan tidak pernah dialihkan. Kedua, penggugat menolak dalil bahwa tergugat mengelola tanah untuk mencegah kerusakan dan penguasaan tanpa izin tetap perbuatan tanpa hak. Ketiga, penggugat menolak dalil bahwa tindakan tergugat diketahui masyarakat dan tidak ada pemberitahuan maupun persetujuan dari penggugat. Dan keempat, pembayaran PPP oleh tergugat tidak memberikan hak atas tanah. Kelima, unsur PMH terpenuhi karena tergugat menguasai dan memperjualbelikan tanah tanpa hak. Demikian yang terlahir. Lalu petitum replik yang pertama menolak seluruh isi jawaban tergugat. Yang kedua, menguatkan seluruh dalil dan petitum penggugat dalam surat gugatan. Yang ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, mengembalikan tanah sengketa kepada penggugat. Yang kelima, membatalkan setiap bentuk jual beli atau peralihan yang dilakukan oleh tergugat. Demikian yang mulia, replik tertulis kami serahkan pula dalam bentuk fisik kepada majelis hakim melalui panitera. Terima kasih. Replik telah dibacakan. Kami beri kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan replik. Apakah sudah siap? Belum yang mulia, kami mohon untuk diberi waktu dalam menyiapkan replik secara tertulis. Berapa lama kira-kira? 7 hari yang mulia. 7 hari datang tanggal berapa tadi? Hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 yang mulia. Baik, sidang kami tunda dalam 7 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Kepada para pihak diperintahkan supaya hadir pada tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.
2025/PN Sidoarjo antara M. Farhamudin dan Putri Amelia selaku penggugat melawan Akmal Maulana Nur Rasya Iskandar dan Nur Laila Kusuma Wadrani selaku penggugat. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Februari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudara Farhan dan Amel sebagai penggugat dan saudara Akmal dan Laila sebagai tergugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sebelum kita melanjutkan ke agenda pembacaan duduk dari pihak tergugat, majelis hakim kembali menanyakan lagi. Sebelum kita melanjutkan ke agenda pembacaan duduk dari pihak tergugat, majelis hakim kembali menanyakan kepada para pihak, apakah ada kemungkinan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai? Belum ada yang mulia. Penggugat akan melanjutkan proses persidangan yang mulia. Baik, kami mencatat bahwa penggugat belum bersedia untuk berdamai. Dari pihak tergugat, bagaimana? Apakah ada keinginan untuk melanjutkan pembicaraan secara damai? Untuk saat ini belum ada niat perdamaian. Kami tetap mengikuti proses sidang yang mulia. Baik, karena kedua belah pihak tidak mempunyai mencapai titik temu, majelis akan melanjutkan persidangan pada agenda hari ini. Sidang kita lanjutkan ke agenda duduk dari para tergugat. Dipersilakan tergugat untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih yang mulia. Berikut tanggapan kami mengenai publik atas replik penggugat. Yang pertama, tergugat menyatakan anggapan bahwa tanah tidak pernah ditinggalkan atau tidak dikelola. Fakta lapangan menunjukkan bahwa tanah tersebut telah lama tidak dirawat oleh para penggugat. Kondisi terbengkalai inilah yang mendorong tergugat melakukan pengelolaan sebatas untuk menjaga agar aset tidak rusak dan tetap bernilai guna. Kedua, sertifikat bukan bukti absolut atas kepemilikan dalam konteks sengketa pewarisan. Tergugat berpegang pada kenyataan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan keluarga besar, sehingga status kepemilikan perlu ditelusuri kembali. Penggugat tidak membuktikan secara meyakinkan bahwa seluruh ahli waris pernah melepaskan haknya. Ketiga, tindakan tergugat bukan perbuatan tanpa hak. Pengelolaan dilakukan secara terbuka dan diketahui lingkungan sekitar. Tidak benar bahwa tergugat bertindak secara diam-diam atau melanggar hukum. Tidak ada unsur kesengajaan melakukan kerugian seperti yang didalilkan penggugat. Keempat, pembayaran PBB oleh tergugat justru menunjukkan itikat baik. Tindakan tersebut dilakukan agar tanah tidak menimbulkan tunggakan pajak yang justru merugikan seluruh pihak keluarga. Penggugat salah menafsirkan tindakan ini sebagai bentuk kepemilikan. Kelima, dalil penggugat bahwa tergugat melakukan jual beli tanpa hak tidak terbukti. Penggugat hanya berdasarkan pada asumsi dan tidak disertai bukti kuat. Tergugat tidak pernah mengalihkan hak milik tanah dalam bentuk apapun. Demikian yang terakhir. Dengan demikian tergugat memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menolak seluruh replik penggugat. 2. Menerima dan menguatkan seluruh dalil dalam jawaban tergugat. 3. Menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak seluruhnya. 5. Menunggu penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian duplik ini kami bacakan dan salinannya akan kami sampaikan kepada majelis hakim dewan. Setelah agenda duplik ini, persidangan akan memasuki tahapan pembuktian. Majelis perlu mengetahui dari pihak penggugat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan bukti-bukti. Mohon waktu 7 hari. Yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah juga memerlukan waktu untuk menyiapkan bukti-bukti? Mohon waktu yang sama. 7 hari ke depan
depan tanggal berapa Panitra? Hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 yang mulia. Baik, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan bukti surat. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu tanggal 5 Maret 2025. Kepada para pihak diperintahkan supaya hadir pada tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini sudah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara perdata sengketa tanah nomor 112-PBT.G/2025-PN Sukoharjo antara M. Farhanuddin Akbar dan Putri Amelia selaku penggugat melawan Akmal Maulana Nurasya Iskandar dan Nur Laila Kusumawardhani selaku tergugat pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Maret, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak supaya dihadirkan di dalam persidangan. Kepada saudara Farhan dan Amal sebagai penggugat dan saudara Akmal dan Laila sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sebelum pemeriksaan bukti surat, apakah ada kemungkinan untuk berdamai? Terima kasih Yang Mulia, kami belum berniat untuk berdamai, mohon sidang untuk dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia, kami juga belum ada etikat untuk berdamai, mohon dilanjutkan ke agenda berikutnya. Baik, Majelis Hakim mencatat bahwa para pihak belum berkeinginan untuk berdamai. Sidang dilanjutkan ke agenda pemeriksaan bukti surat. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada penggugat untuk menyampaikan dan menyerahkan bukti-bukti surat yang diajukan. Terima kasih Yang Mulia, kami mengajukan beberapa bukti surat sebagai berikut. Bukti P1, fotokopi sertifikat hak milik atau SHM. Bukti P2, fotokopi surat warisan atau dokumen perolehan tahun 2015. Bukti P3, fotokopi bukti penggunaan tanah tahun 2016 sampai 2020. Bukti P4, fotokopi hasil cek BPM Juli 2024. Bukti P5, bukti upaya mediasi oleh keluarga. Dan bukti P6, identitas penggugat seperti KTP. Semua dokumen akan kami serahkan melalui panitia untuk diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya. Terima kasih. Panitera kami catat dan dicek keaslian bukti-buktinya. Siap Yang Mulia, seluruh bukti telah diterima dan dicatat sesuai nomor urut yang diajukan oleh penggugat. Apakah bukti-bukti tersebut telah difotokopi dan dilegalisir sesuai ketentuan? Benar Yang Mulia, seluruh dokumen telah difotokopi dan dilegalisasi. Baik, selanjutnya kami persilakan dari pihak tergugat untuk menyampaikan bukti surat yang diterima. Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama bukti D1 yaitu fotokopi KTP identitas. Kemudian bukti D2 fotokopi bukti pembayaran pajak PBB tahun 2021 hingga 2023. Bukti D3 tentang foto dokumentasi kawasan tanah 2020 hingga 2023. Bukti D4 yaitu fotokopi perjanjian jual beli di bawah tangan antara tergugat dan Adiba April 2024. Bukti D5 fotokopi kwitansi pembayaran 350 juta rupiah dari Adiba kepada tergugat. Bukti D6 yaitu screenshot atau foto chat komunikasi antara tergugat dan Adiba. Bukti dari tergugat telah diterima dan dicatat sebagai
sebagai bukti T1 hingga T3 yang mulia. Baik, apakah ada keberatan dari pihak penggugat atas bukti yang diajukan oleh pihak tergugat? Untuk saat ini tidak ada keberatan yang mulia, namun kami akan memberikan tanggapan dalam tahap penilaian atau kesimpulan. Baik, karena seluruh bukti surat dari penggugat dan tergugat sudah diperiksa dan dicatat, maka agenda pemeriksaan bukti surat telah selesai. Agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penggugat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghadirkan saksi? Kami membutuhkan waktu 10 hari. Baik, 10 hari ke depan tanggal berapa Pak? Hari Rabu tanggal 15 Maret 2025 yang mulia. Baik, sidang kami tunda dalam 10 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2025. Kepada para pihak diperintahkan supaya hadir pada tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara perdata sengketa tanah nomor 112-G/2025-PN Suwardi antara M. Farhanudin Akbar dan Putri Amelia selaku penggugat melawan Akmal Maulana Nur Rasya Iskandar dan Nur Laila Kusumawardani selaku tergugat pada hari ini Rabu tanggal 15 Maret 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak supaya dihadirkan di persidangan. Kepada saudara Farhan dan Amel sebagai penggugat dan saudara Akmal dan Laila sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sebelum pemeriksaan bukti saksi dari penggugat, apakah para pihak masih ada niatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai? Terima kasih yang mulia, kami belum berniat untuk berdamai, mohon sidang untuk dilanjutkan. Terima kasih yang mulia, kami juga belum ada etikat untuk berdamai. Mohon sidang dilanjutkan tak agenda seperti. Baik, majelis hakim mencatat bahwa para pihak belum berkeinginan untuk berdamai. Sidang dilanjutkan ke agenda pemeriksaan saksi penggugat. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penggugat. Kepada penggugat, apakah saksi-saksi sudah siap? Sudah siap, yang mulia. Berapa saksi yang diajukan? 2 orang yang mulia. Silakan saksi pertama dipanggil di dalam persidangan. Kepada saksi 1 dari penggugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, saksi, sesuai hukum acara perdata, Anda wajib memberikan keterangan yang benar. Bersediakah saudari mengucapkan sumpah? Bersedia yang mulia. Kepada petugas kerohanian dimohon memasuki ruang sidang dan kepada saksi dimohon berdiri dan maju 1 langkah. Ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan beda lain dari yang sebenarnya. Cukup, terima kasih. Saudari saksi, silahkan menyebutkan identitas lengkap saudari. Baik yang mulia, nama saya Buna Anggraini, umur 25 tahun. Pekerjaan pegawai negeri sipil dan alamat saya berada di Komplek Mawar Mekar Blok J nomor 4 Kartasura, Sukoharjo. Saya merupakan salah satu tetangga yang tinggal di samping tanah milik penggugat. Baik,
Apakah saudari mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja atau memiliki kepentingan langsung dengan para pihak? Tidak ada yang mulia. Apakah saudari mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini? Ya, saya mengetahuinya bahwa tanah yang dijadikan sengketa itu merupakan milik dari almarhum orang tua Farhan dan Amel. Lalu sejak kapan saudari mengetahui kepemilikan itu? Saya mengetahuinya dulu, sekitar tahun 2015. Ketika itu, sertifikat tanahnya itu diwariskan kepada si Farhan dan juga Amel. Dan sebelumnya, orang tuanya itu juga sudah bercerita kepada anak-anaknya bahwa tanah itu akan diberikan kepada mereka. Apakah saudari pernah melihat penggugat menggunakan tanah itu? Ya, saya melihatnya. Ketika itu tahun 2016 sampai 2020, si penggugat menggunakan tanahnya untuk berkebun dan juga untuk penyimpanan barang bangunan. Lalu apakah saudari mengetahui kapan tanah itu mulai dikelola oleh tergugat? Pernah yang mulia, saat itu sekitar tahun 2020, Akmal dan Laila sering membersihkan dan merawat tanah itu. Izin interupsi yang mulia. Baik, silakan. Apakah tanah itu pernah diberikan izin langsung sementara kepada tergugat untuk mengurus kebersihannya? Interupsi relevan, majelis mempersilahkan saksi untuk menjawab. Setahu saya, tidak ada izin tertulis maupun lisan dari tergugat kepada si penggugat. Tergugat saat itu hanya membersihkan semak-semak di sekitar tanah itu karena tanah itu kosong, tidak ada yang merawatnya. Baik, apakah pernah ada pemberitahuan bahwa kepemilikan tanah itu sudah berubah kepada tergugat? Tidak pernah, setahu saya tanah itu tetap milik Farhan dan juga Amel. Apakah saudari mengetahui adanya transaksi jual beli antara tergugat dengan saudari Adibar? Ya, saya mengetahuinya yang mulia. Saya mengetahui ketika setelah Adiba itu mulai membangun pagar baru di sekitar pertengahan tahun 2024. Waktu itu saya bertanya kepada Adiba dan Adiba menjawabnya kalau dia itu membelinya dari Akmal dan Laila. Baik, pemeriksaan saksi atas nama Bunga Anggraini telah selesai dan saudari dapat meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih Hakim Anggota 2. Panitera, silahkan saksi kedua dipanggil untuk memasuki ruang persidangan. Kepada saksi 2 dari penggugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, Saudari Siva, apakah bersedia disumpah menurut agama yang saudari anut? Baik, kepada petugas kerohanian dimohon memasuki ruangan sidang dan saksi dimohon berdiri dan maju satu langkah. Baik, ikuti perkataan saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, Saudari Siva, sebutkan identitas Anda. Nama lengkap Siva Savana, umur 26 tahun, pekerjaan staf administrasi di Kelurahan Kartosuro, yang beralamat di Kompleks Mawar Mekar, Blok D, nomor 7, Kartosuro, Sukoharjo. Apakah saudari mempunyai hubungan keluarga, kerja, atau kepentingan langsung dengan para pihak? Tidak ada yang mulia. Saudari Siva, apakah Saudari Siva, apa hubungan pekerjaan saudari dengan data pertanahan di kelurahan? Saya mengurus administrasi domisili, termasuk pengecekan data dasar tanah seperti SPPT, PBB, dan riwayat kepemilikan berdasarkan arsip kelurahan. Apakah saudari mengetahui tanah seluas 500 meter persegi milik Farhan dan Amel
Ya, Yang Mulia, tanah tersebut terdaftar dalam arsip kelurahan sebagai tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Farhan dan Amel. Apakah pernah ada permohonan perubahan kepemilikan dari Akmal atau Laila? Tidak pernah ada, Yang Mulia. Apakah saudari juga mengetahui bahwa tergugat pernah membayar PBB atas tanah tersebut? Saya tahu bahwa ada pembayaran PBB dari nama Akmal, tetapi pembayaran PBB tidak serta-merta mengubah status kepemilikan. Dan apakah kelurahan mengetahui adanya transaksi jual beli oleh tergugat kepada Adiba? Tidak ada laporan. Kelurahan baru mengetahui setelah penggugat datang menanyakan status tanah. Baik, pemeriksaan saksi Siva selesai. Saudari dapat kembali ke tempat. Baiklah, penggugat, apakah masih ada saksi-saksi lagi yang akan diajukan? Sudah cukup, Yang Mulia. Tidak ada lagi yang diajukan. Pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat selesai. Selanjutnya, kesempatan kami berikan kepada tergugat untuk mengajukan saksi. Apakah saudara tergugat sudah siap mengajukan saksi? Belum siap, Yang Mulia. Mohon waktu 11 hari untuk mempersiapkan saksi. Baik, 11 hari ke depan pada tanggal berapa Panitera? Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025, Yang Mulia. Baik, sidang kami tunda dalam 11 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025. Kepada para pihak diperintahkan supaya hadir pada hari dan telah. Baik, sidang kami tunda dalam 11 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025. Kepada para pihak diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lanjut. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara perdata sengketa tanah nomor 112-PBB-G-2025 Sukoharjo antara M. Farhanuddin Akbar dan Putri Amelia selaku penggugat melawan Akmal Maulana Rasya Iskandar dan Nur Laila Kusumawardani selaku penggugat pada hari Senin tanggal 14 April 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak supaya dihadapkan di dalam persidangan. Kepada saudara Farhan dan Amel sebagai penggugat dan saudara Akmal dan Laila sebagai tergugat, dipersilakan memasuki ruang sidang. Sebelum kita melanjutkan ke agenda penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat maupun tergugat, Majelis Hakim kembali menanyakan kepada para pihak, apakah ada kemungkinan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai? Belum ada, Yang Mulia. Penggugat akan melanjutkan proses persidangan saja. Baik, kami mencatat bahwa penggugat belum bersedia untuk berdamai. Dari pihak tergugat, bagaimana? Apakah ada keinginan untuk melanjutkan pembicaraan secara damai? Untuk saat ini belum ada niat perdamaian. Kami tetap mengikuti proses sidang, Yang Mulia. Baik, karena dari kedua belah pihak tidak mencapai titik temu, Majelis Hakim akan melanjutkan agenda persidangan pada hari ini. Agenda persidangan hari ini adalah menyerahkan kesimpulan. Kepada para pihak dipersilakan untuk menyerahkan kesimpulannya. Selanjutnya, giliran Majelis Hakim untuk bermusyawarah untuk menentukan putusan dalam perkara ini. Untuk itu, sidang ditunda selama 16 hari dengan agenda pembacaan putusan. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.
Sidang pemeriksaan perkara perdata sengketa tanah nomor 112-P-2025-PN Sukoharjo antara M. Farhanuddin Akbar dan Putri Amelia selaku penggugat melawan Akmal Maulana Nurasya Iskandar dan Nur Laila Kusumawardhani selaku tergugat pada hari ini Senin tanggal 30 April 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak supaya dihadapkan di dalam persidangan. Kepada saudara Farhan dan Amel sebagai penggugat dan saudara Akmal dan Laila sebagai tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Sebelum pembacaan putusan oleh majelis hakim, apakah para pihak masih ada niatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai? Terima kasih Yang Mulia. Kami belum berniat untuk berdamai mohon sidang menunggu. Terima kasih Yang Mulia. Kami juga belum ada itikat untuk berdamai. Mohon dilanjutkan ke akhir dari Baik, majelis hakim mencatat bahwa para pihak belum berkeinginan untuk berdamai. Sidang selanjutnya yaitu ke agenda pembacaan putusan. Majelis hakim akan membacakan putusan berdasarkan kesimpulan dari kedua belah pihak. Pengadilan Negeri Sukoharjo, Jalan Jenderal Sudirman nomor 56 Sukoharjo dengan nomor 57514, nomor telepon 0271 593027. Putusan nomor perkara 112-PDD-G-2025-PN Sukoharjo. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah membaca berkas para perkara, mendengar keterangan para pihak, mempertimbangkan bukti-bukti dan bermusyawarah, majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas para pihak, para penggugat: 1. M. Farhanuddin Akbar, warga negaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, berumur 31 tahun, lahir di Sukoharjo pada 15 November 1994, beragama Islam, pekerjaan seorang guru, pendidikan terakhir sarjana S1, bertempat tinggal di Komplek Mawar Mekar Blok D nomor 3 Kartasura Sukoharjo. Pihak penggugat 2, Putri Amelia, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, berumur 30 tahun, lahir di Sukoharjo pada 25 September 1995, beragama Islam, pekerja kantoran, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Komplek Mawar Mekar Blok D nomor 3 Kartasura Sukoharjo. Adapun para pihak tergugat: pertama, Akmal Maulana Nurasya Iskandar, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, berumur 35 tahun, lahir di Sukoharjo pada 9 Mei 1990, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Komplek Permata Kencana Blok A nomor 16 Baki Sukoharjo. Pihak tergugat 2, Nur Laila Kusumawardhani, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, berumur 30 tahun, lahir di Sukoharjo pada 11 Juni 1995, beragama Islam, pekerjaan pengusaha, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Komplek Permata Kencana Blok A nomor 10 Baki Sukoharjo. Pertimbangan hukum majelis menimbang bahwa penggugat melalui surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 11 Januari 2025 dalam register perkara nomor 112-PDT-G
G dari 2025 dari PN Sukoharjo telah mengajukan gugatan terhadap tergugat mengenai sengketa penguasaan dan penjualan tanah tanpa hak. Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan satu pokok. Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugatan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan satu persatu pokok persoalan yang menjadi dasar permohonan penggugatan sebagai berikut: tentang status kepemilikan tanah, tentang penguasaan tanpa hak oleh penggugat, tentang perbuatan jual beli tanah oleh tergugat kepada pihak ketiga, tentang pengetahuan penggugat dan upaya penyelesaian sebelum gugatan, tentang tuntutan penggugat. Mengadili dalam pokok perkara primai 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas kurang lebih 500 meter persegi sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik atau SHM yang masih terdaftar atas nama penggugat berdasarkan data resmi Badan Pertahanan Nasional. Nomor 3, menyatakan bahwa tergugat tidak memiliki hak, kewenangan ataupun alas hak apapun untuk menguasai, mengelola dan melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut. 4, menyatakan perbuatan tergugat yang menguasai, mengelola dan menjual tanah tersebut kepada Adiba sebagai perbuatan melawan hukum. 5. Menyatakan perjanjian jual beli tanah antara tergugat dan Adiba pada bulan April 2024 adalah batal demi hukum, null and void. 6. Memerintahkan tergugat dan Adiba untuk mengosongkan, meninggalkan serta menyerahkan kembali penguasaan fisik tanah tersebut kepada penggugat tanpa syarat dalam keadaan baik sebagaimana mestinya. 7. Menghukum tergugat untuk mengembalikan seluruh uang pemberian sebesar 350 juta pada Adiba sebagai akibat hukum dari batalnya perjanjian. 8. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material kepada penggugat sebesar 15 juta sebagai biaya yang nyata dikeluarkan untuk mengurus objek sengketa dan kerugian imaterial sebesar 10 juta sehingga total keseluruhannya adalah 25 juta. 9. Menegaskan bahwa putusan ini dapat dijadikan dasar administrasi pertahanan apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 30 April 2025 tentang tangan Ketua Majelis Hakim Itza Redi Jihan Amelia, Hakim Anggota 1 Siti Muryani, Hakim Anggota 2 Pramudita Ania Siba. Demikian pembacaan putusan Majelis Hakim. Atas putusan ini, para pihak berhak untuk menerima dan mengajukan upaya hukum banding atau menyatakan pikir-pikir dalam waktu 14 hari setelah putusan ini. Demikian pembacaan putusan Majelis Hakim. Atas putusan ini, para pihak bagaimana? Penggugat apakah menerima atau dipikir lagi? Dari kami menerima ya, Pak. Dari pihak penggugat, Jadi apakah kami menerima? memutuskan untuk berpikir. Oke, baik, silakan dirundingkan. Terima kasih. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Thank you.